penyelenggaraan PAUD yang berfokus pada anak yang dalam proses pembelajarannya berpusat di sentra main dengan menggunakan 4 jenis pijakan untuk mendukung perkembangan anak, yaitu pertama, pijakan lingkungan main, yang kedua, pijakan sebelum main, yang ketiga, pijakan selama main, yang keempat, pijakan setelah main. Dalam Direktorat PAUD tahun 2006. Metode ini ditujukan untuk merangsang seluruh aspek kecerdasan anak agar kecerdasannya dapat berkembang secara optimal. Maka, anak perlu dirangsang untuk terus berpikir secara aktif dengan menggali pengalamannya sendiri, bukan sekedar mencontoh. Pengertian sentra pembangunan adalah kegiatan main yang menghadirkan gagasan atau ide yang bersifat abstrak menjadi sesuatu karya yang bersifat nyata atau konkret. Intinya dalam sentra pembangunan bukan hanya karya yang diperhatikan, tetapi yang lebih penting adalah membangun gagasan dan cara berpikir anak itu sendiri. Sentra pembangunan merupakan tempat bermain sambil belajar untuk mempresentasikan ide ke dalam bentuk nyata atau bangunan. Di sentra ini, anak dapat memainkan balok dengan perbandingan satu anak dengan kurang lebih 100 balok plus aksesorisnya. Efek yang diharapkan adalah anak dapat berpikir tipologi, mengenal ruang dan bentuk sehingga dapat mengembangkan kecerdasan visual secara optimal. Tujuan dari sentra pembangunan. Sentra pembangunan bertujuan untuk membangun berbagai pengetahuan anak melalui kegiatan bermain yang menyenangkan dengan berbagai bahan dan alat main. Pengetahuan yang dikembangkan mencakup pengetahuan tentang fisik, matematika, bahasa, sosial, dan emosi diri sendiri. Selama proses membangun pengetahuan tersebut, keterampilan motorik halusnya meningkat, rasa percaya dirinya menguat, dan kemampuan berpikirnya tinggi. Sentra pembangunan melatih anak dari bermain proses ke bermain untuk menghasilkan karya nyata. Sentra pembangunan mendorong anak dari mengenal benda secara konkret ke bermain simbolik, yaitu menghadirkan pikiran tentang suatu benda dengan benda lain sebagai penggantinya. Piaget dan Smilansky menjelaskan bahwa kesempatan sentra pembangunan membantu anak untuk mengembangkan keterampilannya. Faktor pendukung dari sentra pembangunan. Sentra pembangunan dipilih karena merupakan sentra yang memiliki kegunaan yang sangat besar dalam menstimulasi perkembangan anak. Pada sentra pembangunan, media balok merupakan media utama yang harus tersedia. Media balok memiliki banyak manfaat di mana anak dapat mengenal konsep warna, bentuk, ukuran, dan keseimbangan, mengembangkan imajinasi, melatih kesabaran, melatih kemampuan bersosialisasi, mengembangkan rasa percaya diri anak, mengembangkan kemampuan spasial dan matematis anak, melatih kreativitas dan problem solving anak, mengembangkan bahasa anak dan permainan konstruksi untuk kehidupan anak. Selain itu, faktor pendukung yang kedua yaitu hampir setiap TK memiliki media balok sebagai fasilitas bermain dan belajar anak. Faktor penghambat dari sentra pembangunan. Yang pertama yaitu sentra pembangunan dalam pelaksanaannya belum tersebar secara luas di masyarakat. Yang kedua, pelaksanaan sentra pembangunan yang belum sesuai dengan standar pelaksanaannya. Yang ketiga, kurangnya pemahaman pendidik secara mendalam tentang penyelenggaraan sentra pembangunan. Yang keempat, perlunya kreativitas tinggi pendidik dalam mengelola alat main, memodifikasi kegiatan main, mengolah kelas, dan mengatur peserta didik. Yang kelima, sentra pembangunan membutuhkan ruang belajar yang cukup luas dan media yang banyak. Yang keenam, membutuhkan sarana-prasarana yang beragam dan memadai untuk menunjang perkembangan anak. Penataan sentra pembangunan. Yang pertama, sentra pembangunan sebaiknya ditempatkan di ruang terpisah dan jauh dari sentra yang memerlukan ketenangan. Yang kedua, sentra pembangunan harus mengakomodasi anak yang ingin bermain dengan anak lain atau secara berkelompok. Yang ketiga, penataan sentra pembangunan menggunakan media balok harusnya ditempatkan di daerah yang tidak banyak dilalui oleh anak-anak lain. Yang keempat, sentra pembangunan dengan menggunakan media balok memerlukan bahan-bahan akustikal untuk meredam bunyi balok yang terjatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munyatur Robiah Az-Zahiroh dengan NIM 180210205047. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hakikat sentra balok. Bermain secara bahasa dapat diartikan sebagai aktivitas spontan, di mana anak dapat berinteraksi atau bersosial dengan orang lain, benda sekitar, dan dilakukan atas inisiatif sendiri dengan menggunakan seluruh panca indera dan anggota tubuh. Bermain bersama dengan teman sebaya dapat melatih anak untuk bersosial dengan orang lain. Anak akan belajar untuk bekerja sama dan tolong-menolong. Dalam pendidikan anak usia dini, bermain menjadi kegiatan penting sebab anak dapat belajar melalui bermain. Faktor yang mendukung kegiatan bermain dalam pendidikan anak usia dini yakni adanya berbagai jenis bahan yang cukup dan teratur serta memberikan area untuk bermain. Balok kayu merupakan bagian yang penting dalam ruang kelas pendidikan anak usia dini. Selanjutnya yakni sentra balok. Sentra balok merupakan sentra yang dapat mengembangkan kemampuan sistematika anak dalam berpikir dengan menggunakan media untuk membantu dalam meningkatkan kemampuan anak dalam menyusun bangunan dan bermain dengan bekerja sama dalam sebuah kelompok. Bermain balok merupakan salah satu alat bermain yang bermanfaat bagi anak. Bermain balok dapat mengembangkan aspek motorik, kognitif, dan juga dapat meningkatkan kecerdasan sosial anak. Selanjutnya, bermain dengan balok dapat dijadikan pengalaman untuk pendidikan anak usia dini. Anak usia dini yang bermain dengan balok dapat berpotensi untuk meningkatkan pembelajaran. Banyak ahli yang berpendapat bahwa dengan bermain balok dapat memberikan manfaat pada perkembangan anak, perkembangan fisik dengan koordinasi otak, sosial, emosi, logika, matematika, maupun perkembangan indera dan juga ekspresi kreatif. Selanjutnya yakni manfaat bermain balok. Yang pertama yaitu anak dapat belajar tentang konsep seperti konsep angka, warna, dan juga bentuk. Yang kedua, anak dapat belajar tentang mengembangkan imajinasi. Dengan bermain balok, anak dapat berimajinasi mengenai bentuk apa yang akan dia buat. Yang ketiga yakni anak dapat berlatih kesabaran. Dengan bermain balok, anak akan sabar dengan melatih dirinya untuk mengerjakan dari awal hingga akhir. Anak dapat berlatih untuk mengerjakan sesuatu sampai tuntas. Yang keempat yakni anak dapat belajar untuk berbagi. Ketika anak bermain balok dengan teman, anak dapat belajar berbagi dengan teman seperti berbagi balok dan juga berbagi tempat. Yang terakhir yaitu anak dapat mengembangkan kepercayaan diri. Anak dapat mengembangkan rasa percaya diri dengan menyusun balok atau membuat sebuah bangunan. Kegiatan ini dapat menimbulkan perasaan puas dan gembira pada anak. Hal ini yang dapat menumbuhkan kepercayaan diri pada anak. Selanjutnya yaitu menurut Asmawati pada tahun 2009 berpendapat bahwa langkah-langkah dalam bermain balok dapat dilaksanakan dengan yang pertama yaitu pijakan lingkungan. Pijakan lingkungan merupakan perencanaan kegiatan bermain yang dilakukan oleh pendidik dengan menyediakan alas untuk bermain, mempersiapkan balok dan juga alat tambahan seperti aksesoris. Bahan yang dipersiapkan harus mendukung pengalaman keaksaraan, menata kesempatan main untuk mendukung hubungan sosial anak secara progresif dan positif. Pendidik harus lebih aktif daripada peserta didik dalam melaksanakan pijakan lingkungan, sebab pendidik harus mempersiapkan lingkungan bermain agar ketika peserta didik sudah ada, sentra telah siap untuk digunakan. Yang kedua yakni pijakan sebelum bermain. Menurut Sugiono, pijakan sebelum bermain meliputi membaca buku yang berkaitan dengan pengalaman mengundang narasumber, menggabungkan kosakata baru dan menunjukkan konsep yang mendukung standar kinerja. Yang ketiga, memberikan gagasan bagaimana menggunakan bahan. Yang keempat, mendiskusikan aturan dan harapan untuk pengalaman bermain. Yang kelima, menjelaskan rangkaian waktu bermain. Yang keenam, mengatur anak untuk keberhasilan hubungan sosial. Yang terakhir yakni merancang dan menerapkan urutan transisi main. Selanjutnya yaitu pijakan saat bermain. Pijakan saat bermain merupakan pemberian penguatan oleh pendidik kepada peserta didik terhadap karya yang telah dihasilkan oleh peserta didik. Pijakan saat bermain meliputi yang pertama yaitu memberikan waktu pada peserta didik untuk mendapatkan pengalaman bermain. Yang kedua, mencontohkan komunikasi yang tepat dan benar, memperluas dan memperkuat bahasa peserta didik, meningkatkan sosialisasi anak melalui hubungan pertemanan, dan yang terakhir, mengamati dan mendokumentasikan perkembangan peserta didik. Selanjutnya, pijakan yang terakhir yaitu pijakan setelah bermain. Pijakan setelah bermain merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik bersama peserta didik untuk meningkatkan kembali apa yang telah dilakukan oleh peserta didik. Pijakan setelah bermain meliputi yang pertama yaitu mendukung anak untuk menceritakan kembali apa yang telah dilakukan. Yang kedua, menggunakan waktu membersihkan lingkungan yang telah dipakai bersama kelompok. Selanjutnya yakni menurut Padmono Dewo,
mengungkapkan bahwa ada beberapa tahapan dalam bermain balok. Yang pertama, anak hanya memainkan balok dengan jumlah yang terbatas. Kemudian, anak diajarkan dengan bermain balok membentuk sebuah bangunan. Dan selanjutnya, anak dapat mengembangkan imajinasi dengan membuat berbagai macam bangunan dengan jumlah balok yang tidak terbatas dan bentuk balok yang beraneka ragam. Memainkan balok bagi anak usia dini harus mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan keamanan anak. Begitu pula dengan bahan-bahan yang dibuat untuk alat permainan juga harus aman. Kriteria keamanan yang harus dipenuhi, yakni yang pertama yaitu bahan kayu yang tidak berserat. Dalam pembuatan APE dari bahan kayu, hendaknya memilih kayu yang tidak berserat, sebab kayu yang berserat dapat melukai tangan anak ketika dia genggam, sehingga bersifat kurang aman. Yang kedua, bulu bambu yang gatal. Jika APE yang dibuat dari bahan bambu, hendaknya memilih bambu yang sudah tua dan juga jangan lupa untuk membersihkan bulu bambu yang dapat menimbulkan rasa gatal yang dapat membahayakan anak. Yang ketiga, cat yang bebas dari racun. Jika APE yang digunakan perlu dengan cat, hendaknya cat yang digunakan harus bebas dari racun agar tidak membahayakan anak dan tidak terhirup oleh anak. Yang keempat yaitu ukuran yang tepat. Pembuatan APE harus sesuai dengan ukuran seperti besar APE, berat APE. Itu merupakan persyaratan yang sangat diutamakan dalam pembuatan APE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jisi Melinda dengan NIM akhir 52. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengolahan sentra seni. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sentra seni sendiri. Sentra seni sendiri merupakan kegiatan yang memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kemampuan dengan berinteraksi dengan alat dan bahan yang berhubungan dengan seni. Tidak hanya diajarkan untuk memperhatikan keindahan serta keserasian warna, melainkan anak juga akan membuat berbagai penemuan yang akan berguna nantinya. Adalah tujuan sentra seni. Tujuan sentra seni sendiri yaitu memberikan pengalaman proses kepada anak yang bermutu, bukan yang menghasilkan karya seni. Selanjutnya adalah mendapatkan kesenangan dari kegiatan mengeksplorasi warna serta keterampilan motorik halus dan proses kreativitas. Dan yang terakhir adalah membangun keterampilan dasar seni dalam diri anak. Ini adalah aturan dalam sentra seni. Yang pertama adalah anak akan memilih kegiatan yang tersedia. Selanjutnya, memulai dan mengakhiri kegiatan yang sudah dipilih oleh anak. Ketiga, bekerja sesuai dengan kreasinya anak. Keempat, melaporkan pekerjaan atau menunjukkan hasil karyanya. Kelima, berganti kegiatan bila masih ada waktu. Dan yang keenam adalah menyimpan kembali alat-alat yang telah digunakan. Seni sendiri terdapat 4 pijakan. Yang pertama itu lingkungan bermain, yang kedua adalah sebelum bermain, yang ketiga adalah selama atau saat bermain, dan yang terakhir adalah setelah bermain. Adalah lingkungan bermain. Lingkungan bermain dilakukan dengan menata alat-alat atau bahan yang sesuai atau yang akan digunakan selama sentra seni dan disesuaikan dengan RPPH atau rencana program pembelajaran harian. Setelah sebelum bermain, di sini guru akan memberikan gagasan atau materi hal yang akan dilakukan selama bersama anak. Dan yang ketiga adalah selama bermain. Selama bermain ini adalah kegiatan untuk memperkuat konsep yang telah didapat selama kegiatan yang anak akan lakukan sesuai dengan kegiatan RPPH. Dan yang terakhir adalah setelah bermain, kegiatan recalling agar anak dapat teringat kembali dengan apa yang telah dikerjakan.